Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan tidak lupa juga saya ingatkan nanti malam dini hari atau pukul 1 dini hari akan ada kualifikasi Piala Dunia antara Arab Saudi menghadapi Timnas Indonesia. Yang mana kita doakan sama-sama Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal, yang minimal menahan draw atau imbang saja sudah cukup gitu ya. Yang penting tidak kalah, tapi apapun hasilnya ya kita tetap dukung karena agenda Timnas ini ya termasuk ada 2 di bulan ini setelah menghadapi Arab Saudi nanti dini hari dan akan menghadapi Australia di GBK gitu pada tanggal 10 September mendatang. Jadi mudah-mudahan kita doakan dengan persiapannya yang sudah matang dan mudah-mudahan dengan hasil terbaik. Amin. Baik teman-teman, ini juga ada pesan khusus dari manajemen buat teman-teman Bobotoh yang mana kemarin sempat mempertanyakan gitu ya, banyak asumsi atau banyak isu liar di media sosial yang mengatakan bahwa David da Silva ya ada masalah intern lagi atau ada masalah dengan manajemen lagi. Nah, di hari ini manajemen Persib menjawab dengan sebuah postingan yaitu memperlihatkan David da Silva ada di Arca Manik, di lapangan Arca Manik untuk mengikuti ya latihan walaupun secara terpisah dengan fisioterapis tentunya, tidak dengan skuad Persib Bandung yang lain. Nah, ini sedikit bocoran teman-teman. Jadi kemarin kan memang kita tahunya pada saat awal cedera David itu atau cedera DDS ini pada saat menghadapi Dewa United yang mana katanya ditarik keluar di babak kedua dan digantikan gitu ya. Dan ini juga memang beredar beberapa cedera David ternyata ya menurut diagnosa awal ya belum diketahui, tapi selang berapa hari katanya cedera otot perut. Nah, ini yang menurut dokter Persib ya harus terus diobservasi hari demi hari. Ternyata sudah sampai dengan kemarin itu kan sebelumnya memang disebutkan cedera otot perut ini memang ya tidak perlu penanganan khusus dari dokter, hanya istirahat dan minum obat. Ternyata penyakitnya bukan otot perut teman-teman, ini baru diungkapkan oleh dokter Persib kembali. Ternyata setelah observasi atau pemeriksaan lebih dalam, ternyata otot paha bagian dalam. Jadi paha bagian dalam ini ya aduktor apalah namanya gitu ya istilah kedokterannya atau istilah medis. Jadi paha bagian dalam DDS ini kena. Jadi setelah diobservasi bagian ini membaik, berapa hari kemudian kok pindah gitu, berapa hari kemudian kok bagian ini yang sakitnya. Nah, ini nggak tahu memang faktor usia atau memang faktor ya tidak kurang kurang intens apa yang diperiksakan. Jadi ya mungkin dari DDS awalnya memang benar mengeluhkan perutnya dan kemungkinan juga memang benar apa yang dikatakan teman-teman Bobotoh kalikiben merenya. Jadi kalikiben. Nah, ternyata itu hanya sementara teman-teman, sementara besoknya atau beberapa hari kemudian dicek katanya oh ini memang ada masalah otot perut dan akhirnya tadi gitu ya diberitahukan bahwa memang di paha dalam bukan bagian otot perut. Jadi memang ya belum kalau memang belum fix ya sebaiknya juga diperiksa lebih lanjut gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah ini segera pulih apapun yang memang menjadi cedera David da Silva sehingga bisa kembali merumput dengan Persib Bandung dan memang diperkirakan masih belum bisa menghadapi PSM untuk tampil dan diproyeksikan untuk tampil menghadapi PSIS untuk pemanasan agar mungkin mengembalikan kepercayaan diri dan kondisi tubuhnya sehingga menghadapi POT FC di ACL 2 bisa maksimal. Ya 1-2 minggu harus istirahat, memang masih harus istirahat 1 atau 2 minggu ke depan untuk DDS teman-teman. Ya ini juga kita nggak bisa ngeburu-buru gitu ya kalau setidaknya sudah bisa memulai latihan walaupun secara terpisah dengan visi
fisioterapis, dan ini juga semakin hari semakin baik katanya untuk cederanya. Mudah-mudahan tidak merembet kemana-mana lagi, karena dari otot perut pindah ke paha bagian dalam. Jadi apakah memang faktor usia dan lain sebagainya, nah ini juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas menurut manajemen tidak ada masalah apapun dengan manajemen, tidak ada masalah kontrak apapun lagi, karena ini memang murni ya cedera gitu ya. DDS tidak bermain, murni cedera. Itu untuk pesan dari manajemen, teman-teman. Dan untuk yang kedua, Bojan Hodak juga mengingatkan bahwa ya skuad Persib sekarang sedang ditempa beberapa teknik dan strategi khusus, tapi yang jelas harus banyak minum dan juga banyak minum vitamin katanya untuk menghadapi PSM. Nah ini saya nggak tahu apakah memang dipersiapkan luar dalam gitu ya, mental dan juga fisiknya atau bagaimana, tapi yang jelas pemain Persib sudah harus diwajibkan banyak minum air putih dan lebih banyak daripada sebelumnya, dan meminum vitamin katanya agar menjaga ya kesehatan dan juga kondisi tubuhnya, karena kondisi di Batakan di sana memang agak sedikit panasnya berbeda gitu. Makanya sekarang Persib selalu latihan di saat matahari mulai bersinar gitu ya, atau ya setelah panasnya dirasa cukup, nah di saat itulah Persib latihan, karena ingin memaksimalkan ya biar tidak kedodoran energinya pada saat main di Batakan. Termasuk ini pemain asing yang katanya memang sedikit-sedikit diragukan, tapi mudah-mudahan lah tidak terkendala dengan cuaca, karena cuaca di Indonesia ya sekarang sedang panas-panasnya, teman-teman, sehingga Persib ya mempersiapkan itu gitu ya. Salah satu untuk target dari latihan adalah untuk kondisi tubuh menahan cuaca panas di Batakan nanti, teman-teman. Dan ini juga ada kabar terbaru mengenai kemarin masalah wasit, teman-teman. Wasit yang diprotes Haji Umuh gitu ya, ternyata katanya bisa jadi ya wasit ini memimpin salah satu laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Nah ini menjadi menarik nih, apakah memang sudah dipersiapkan, karena ini kan memang wasit internasional gitu ya. Jadi ya yang bertugas di kawasan Asia, bisa jadi nanti malam dengan wasit antara Persib melawan Arema memimpin ya laga Arab Saudi menghadapi Indonesia, teman-teman. Jadi kita lihat nantilah wasitnya siapa. Tapi menurut PT LIB juga sudah kemarin mengatakan bahwa untuk jadwal, kan ada yang nanya, Pak, kenapa jadwal Persib ini mepet banget gitu ya, karena nggak dikasih keistimewaan karena akan berlaga di ACL 2 gitu. Nah ini menurut Ferry Paulus menjawab, Persib, PSM, Barito, dan Madura memang agak sulit menentukan jadwalnya, karena 4 tim ini memang berada atau masuk di ajang Asia lah, walaupun untuk Persib dan Madura memang di ajang Asia ACL 2 dan kasta ketiganya, tapi kalau untuk Borneo dan PSM main di Shopee Cup, dan itu pun sudah diakui untuk kompetisi Asia Tenggara gitu ya. Nah ini menjadi satu tantangan tersendiri dalam menentukan jadwal menurut PT LIB, sehingga ya mohon maaf katanya untuk Persib tidak ada keistimewaan, tidak bisa ditunda juga kayak kemarin kasusnya ketika Persib Arema kan tidak ditayangkan live gitu ya di Indosiar, dan ternyata memang tidak boleh dipindahkan, teman-teman, tetap harus sesuai jadwal dan sesuai tempat. Kalau memang tempat ada sedikit catatan khusus, jika memang tidak bisa digunakan asal masih di dalam kota itu bisa dipindahkan. Contoh misalkan ya kemarin katakanlah Persib ingin bermain sore gitu, itu tidak bisa, kecuali ya jam 7 malam si Jalak Harupat tiba-tiba tidak bisa digunakan, ada acara apa, dipindah katakanlah ke Stadion Siliwangi atau yang masih ada di Bandung atau Bandung Raya gitu ya. Nah ini masih bisa, teman-teman, kalau venue masih bisa dipindahkan dengan catatan khusus. Tapi kalau
kalau jam pertandingan fix sudah tidak bisa dirubah. Nah, ini menjadi satu pengetahuan baru buat kita karena peraturan PT LIB di musim ini sedikit berbeda. Jadi 3 tahun ke depan dikatakan bahwa tidak akan ada perubahan atau tidak ada penundaan jam tayang atau penundaan laga gitu ya. Jadi kalau memang salah satu tidak bisa hadir atau bagaimana, sistemnya WO teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.